kebutuhan mengatur. Disiplin positif dengan budaya yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari kesepakatan kelas tadi adalah satu, menciptakan pembelajaran yang berguna pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusannya. Biarkan mereka mengeluarkan pendapat, kita saring satu-satu. Yang ketiga, ubah ide menjadi kesempatan kelas. Tiga, menulis kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Yang selanjutnya, kesepakatan kelas dipajang. Sebelum dipajang biasanya itu ditandatangani dulu. Jadi anak tuh senang, oh rasanya ini benar-benar murni dari kami. Mereka tanda tangan, setelah itu kita pajang di depan kelas. Baiklah, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, Ibu ya, kalau kita menghukum anak, seandainya anak itu membuat kesalahan, kalau kita pukul tidak boleh, karena percuma. Kenapa tidak boleh? Percuma, dia akan jadi kebal. Kemudian kalau kita kasih tahu, dia tidak akan melakukan lagi, masih akan diulangi. Jadi kalau menurut saya, setiap anak itu dikasihkan satu anak satu buku, kumpul khusus namanya buku hukuman. Usahakan buku hukuman itu untuk anak bersih. Kalau berarti tidak ada tulisan, itu berarti anak yang hebat. Kita katakan sama anak-anak itu, kalau buku hukuman kamu tidak ada tulisannya, bukunya masih kosong, berarti kamu adalah anak yang hebat, yang luar biasa. Tapi kalau ada tulisan kamu di sini, bisa tulisannya dalam bentuk istighfar banyak, berarti hukuman kamu itu banyak. Jadi usahakan bagaimana caranya kamu jangan sampai menulis di buku hukuman itu. Itu ide dia ya, mungkin bisalah kita terapkan itu pas ajaran baru nanti ya. Itu ide yang bagus. Tepuk tangan buat Ibu Dan. Ya, terima kasih ya. Ada lagi kira-kira ide positif apa yang kira-kira sanksi yang biar membuat anak bisa disiplin? Adakah yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tangan ketika ingin berbicara. Domong kerja angkat dulu tangan ijah. Lah ngomong gak lo? Saking semangat. Saking semangat. Tapi akhirnya kepentingan pala aku kan. Sampai ngomong ngoceh. Ini payah ini. Inilah yang paling. Berdoa lah, bagus ya berdoa besok. Menjaga kebersihan sampah ini. Tetap Ibu ini dilanggar galo. Paling banyak hilang. Tanpa babi-babi tadi. Payah. Memang Kita mengadu. Mengucapkan. Tolong, maaf, permisi. Kita gemericek gitu ya. Jadi setiap dia ngomong, anaknya mulai ngomong, dia langsung ngomong ini. Guru berbicara, anak diam. Muridnya kan loh. Dia itu baca lagi dia. Setelah dia membaca lagi, mulai lagi ada gemericek. Lagi ngomong kata-kata itu pula. Guru berbicara, anak diam. Mau diem lagi. Itu kemarin yang akan dia. Jadi setiap kita menjelaskan gini, anak tadi mulai ngomong, masuk ke di kalimat tadi, kita masukkan di situ. Guru berbicara, anak diam. Guru berbicara, anak diam. Jadi kata-kata itu terus terngiang di ini dia, di kepala dia. Jadi setiap guru kalau guru ngomong kita diam, guru ngomong kita diam, selalu. Jadi itu. Terus kalau kalau kita bacain apa ya, dongeng atau gitu di bahasa Indonesia ya. Kalau kita sedang membaca menjelaskan materi, jangan monoton menjelaskan materi terus. Langsung anakku diajak, misalnya belajar apa tentang bumi. Tidak usah kita ngomong bumi itu bulat gini, tidak usah kita kan pancing. Tahu tidak kamu bagaimana Mancing ya? Mancing terus banyain pertanyaan. Ya jadi banyain jawaban itu. Jadi mesti kita jelasin. Yang belajar kayak yang dimaksud Ibu dari ini, mungkin di kelas bawah dan iso.
yang itu. Ya. Dia pun di pertanyaan kalau di IPA itu hipotesis itu. Pertanyaan kayak itu hipotesis. Kalau di kelas tinggi bisa, kelas 5 Kelas tinggi itu bisa. kelas 5 kelas 6 nggak bisa yang itu, tapi mungkin kalau di kelas 1 nggak bisa. Mungkin lebih di ini ke lain. Ya, kayak kemarin waktu besok kemarin kan yang jelasin tentang apa kemarin pasar ya, itu kan sudah timbul dia pasar. Siapa yang pernah pergi ke pasar? Jawaban saya Bu. Siapa yang di pasar itu ada apa nak? Ada orang jualan cabai Bu. Kan jawab dia. Kan sudah tahu oh berarti di pasar tuh tempat apa sih nak? Tempat orang jualan Bu. Kan sudah nyambung, tidak mesti kita jelasin pasar adalah gini-gini. Hanya ada apa yang duluan dia balon, makanan duluan dia yang disebutkan ya kan? Yang nyata, kalau yang nyata dia ngerti ya. Makanya memang kita mengajarkan yang makin nyata dia. Nyata yang terdekat. Kan dulu kan ada tema-tema yang terdekat. Iya, gitu kan. tapi emang kita ngajar kayak cerita jadi Metode ceramah. Iya. Iya. Guru berbicara, anak diam. Ngomong terus itu Tapi tapi bisa kau tambah ke Pak, kelas 1. guru berbicara, anak diam. Guru. Iya. Suruh duduk. Kalau di lantai ini kita ngambil kursi, tidak boleh menyelam. Nah, ini ya. Kita duduk kursi, dia duduk ke kalau di sini. Soalnya kayak dulu ceritanya. Dia dengar cerita, ngerti dia. Karena kalau di bangku dia masih dalam sejarahnya. Jadi tetap duduk kita kasih cerita. Duduk di sini mah. Bisa juga itu bagus untuk memancing anak. Kalau dulu itu namanya sirkel. Sirkel kan itu artinya melingkaran. Boleh lingkaran, boleh lipat, boleh Bisa. Nah, dia fokus dengar cerita kita tadi, dengar itu. Kan susah nih yang kadang tidak fokus ya. Karena kelas 1 tuh juga masih banyak metode-metode cerita tuh masih penting. Karena kelas 1 tuh masih banyak dipengaruhi, Bu. Terus jadi itu tadi yang pengalaman benar ya. Ada dongeng apa gitu sekantin gitu. Dan mesti kita tuh harus dengerin dari guru ngomong. Mereka cerita sama Bari kan. Kita hidup juga gini anak suruh nonton gitu. Atau kalau kita mau menceritakan dia baca, ajak keluar nih. Duduk di luar, duduk di bawah. Kita cerita boleh. Jadi buat anak itu jangan bosan gitu ya. Kalau ke bawah pohon asem, Iya, dia duduk di situ. Nah, itu baru gurunya baca. Itulah namanya diferensiasi dalam pembelajaran. Ya itulah kurikulum Merdeka ini adanya modul diferensiasi, artinya kita tuh berbeda dari biasanya. Berupa poster. Sudah kesepakatan, sudah berupa poster kan ditempel di kelas. Nah, cara membuatnya itu apa mesti seperti itu anak yang nulis? Apa memang kita buat? Lah ibu-ibu semua, itulah materi kita hari ini tentang disiplin positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi harapan kita semoga kita tahun berikutnya, tahun ajaran baru, semuanya kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan saya harap semoga materi ini semuanya bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ice breaking dulu dengan senam otak. Semuanya boleh berdiri dulu. Saya nggak boleh ngapain.